Kalau kamu masih mengandalkan AdSense sebagai satu-satunya sumber penghasilan dari YouTube, mungkin saatnya kamu harus sadar. Karena di tahun 2026, algoritma YouTube itu sudah mulai berubah, ya jauh lebih cerdas, kemudian lebih selektif dan tidak lagi royal. Seperti dulu ya, jadi views tinggi itu belum tentu cuan. Subscriber banyak belum tentu juga direkomendasikan, dan konten yang dulu gampang viral, sekarang bisa tenggelam tanpa jejak. Di video ini kita akan bongkar kenapa AdSense makin tidak bisa dijadikan andalan, apa yang sebenarnya berubah di algoritma YouTube tahun 2026, dan strategi apa yang wajib kamu siapkan. Saat ini banyak sekali konten kreator yang mungkin mengeluhkan dari segi views ya. Dari segi views, dari segi penghasilan yang mulai saat ini tuh sulit banget. Ya, bahkan untuk mendapatkan 1000 views yaitu penghasilannya sangat kecil banget. Nah, di video ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin ya tentunya di sini ya perubahan dari YouTube itu sangat besar sekali ya, dan berdampak pada channel kita. Jadi kita harus jujur bahwa untuk di YouTube ya saat ini kan ada dua opsi. Ya, ada yang pertama ada video short dan ada video panjang. Nah, semenjak video short ini diunggulkan, ya video panjang itu sulit ya buat kita mendapatkan views ya. Jadi tahun 2026 ini bukan lagi era upload konsisten lalu berharap AdSense otomatis mengalir deras. Sekarang banyak kreator yang viewsnya naik turun, RPM tidak stabil, bahkan ada yang grafik yang tiba-tiba anjlok tanpa tahu apa penyebabnya. Masalahnya bukan semata-mata karena persaingan makin ketat, bukan juga hanya karena konten kamu jelek, tapi karena algoritma YouTube sudah berevolusi. YouTube kini lebih fokus pada retensi mendalam, kepuasan penonton, interaksi bermakna, dan ekosistem jangka panjang. Bukan sekadar klik dan durasi tonton biasa. Artinya pola lama yang dulu berhasil belum tentu untuk relevan saat ini. Nah, kalau kamu masih mengandalkan AdSense sebagai sumber utama penghasilan, ini mungkin saatnya kita harus evaluasi strategi, karena faktanya banyak kreator sekarang mulai sadar bahwa AdSense itu ya tidak bisa kita andalkan, ya tidak bisa diprediksi juga, dan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti niche, pengiklan, kondisi ekonomi, sampai tren global. Sementara algoritma semakin menuntut kualitas, diferensiasi, dan juga hold yang nyata. Di video ini kita akan kupas tuntas apa sebenarnya yang berubah di YouTube ya, kenapa AdSense makin sulit dijadikan sandaran utama, dan yang paling penting bagaimana kamu bisa beradaptasi supaya channel kamu tetap tumbuh, tetap relevan, dan tetap menghasilkan di tengah perubahan besar ini. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai, karena bisa jadi ini yang menyelamatkan channel kamu ke depannya. YouTuber pemula, selamat datang kembali. Jadi kita masih membahas seputar YouTube ya. Jadi seputar ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan AdSense ya. Terbukti dari RPM itu sangat kecil banget untuk saat ini, per 1000 viewsnya itu kecil banget ya. Nah, ini kenapa ya? Karena pengiklan ya ini mungkin ya, jadi sudah banyak juga mungkin pindah di platform lain ya. Jadi kalau di bagian dari iklan halaman tonton, kita langsung masuk di YouTube Studio. Nah, iklan halaman tonton ini kan penghasilan kita berdasarkan iklan ya. Jadi mungkin pengiklan juga sudah mulai kurang di YouTube ya, sehingga berdampak pada penghasilan kita. Nah, jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan AdSense ya. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan AdSense itu sulit ya. Jadi ya kalau bisa teman-teman bisa misalkan membuat sebuah kelas berbayar ya. Jadi itu nggak masalah ya untuk ya mendapatkan penghasilan misalkan ya. Kemudian juga strateginya ya, kita harus mengaktifkan fitur monetisasi yang mungkin belum diaktifkan, seperti super ya ataupun shopping. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kemudian di bagian dari langganan dan connect, nah ini wajib dimanfaatkan ya buat mendorong kita ya, jadi agar penghasilan itu bisa stabil. Karena pada dasarnya untuk saat ini views banyak pun, tapi kalau RPM-nya kecil ya penghasilan akan tetap kecil ya. Kemudian selain itu ya, misalkan kalau kita punya modal ya, kita bisa jualan produk kita sendiri ya, ataupun ada brand sendiri, kita bisa jualan di sini juga.
Ya, jadi itu strateginya ya, karena memang tidak bisa kita untuk saat ini itu mengandalkan AdSense ya, karena perubahan YouTube untuk saat ini itu sangat besar sekali ya. Bahkan untuk saat ini ya kita tahu ya, di YouTube Short ya, ini kan viewsnya malahan lebih tinggi ya. Untuk saat ini YouTube ini kan dibagi menjadi dua opsi. Yang pertama adalah video panjang dengan 16:9, yang kedua adalah video short. Nah, jadi mau nggak mau ya memang kita juga harus mengikuti perubahannya, dimana ya kita mau nggak mau harus menggunakan konten short juga ya, walaupun ujung-ujungnya nanti antara video panjang dan video short ini pasti akan kalah nih video panjangnya. Nah, untuk penghasilan sendiri sebenarnya masih besar di video panjang dibanding konten short. Nah, mungkin kalau yang target luar negeri yaitu lebih besar lagi ya, kalau kita bisa targetkan channel kita ke target luar negeri. Nah, jadi kalau memang ya buat kamu yang mungkin ada budget ya bisa nih, karena kita memang nggak bisa mengandalkan AdSense ya. Misalkan kita ada affiliate marketing, kita bisa manfaatkan. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya brand sendiri ya, kita bisa jualan produk ya. Kemudian ya kita bisa monetisasi komunitas, nah itu bisa kita manfaatkan ya. Ya, mungkin buat kamu yang baru lolos monetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi penghasilannya nggak stabil ya. Memang kalau di AdSense ini nggak stabil, tapi ya buat kamu yang mungkin masih berharap di AdSense YouTube ya, harusnya fitur monetisasi di sini itu diaktifkan semua. Ya, dari brand connect, siapa tahu ada brand yang mengajak kolaborasi, kemudian ada langganan seperti ini. Ya, siapa tahu ada yang berlangganan ke channel kita, itu kan bisa menjadi poin juga ya. Kemudian ada shopping, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Ataupun ketika memang nggak mau mengandalkan AdSense YouTube saja ya, bisa jualan produk sendiri ya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Jadi mungkin seperti itu saja. Jadi algoritma YouTube di tahun 2026 ya, tentunya ini kalau kita cek ya, ini tergantung dari kepuasan penonton ya. Jadi kalau misalkan banyak yang menonton video kita sampai selesai, nah maka akan dianggap bagus dan akan terus direkomendasikan ya. Jadi ya banyak sekali perubahan-perubahannya, termasuk ya dari YouTube ini banyak aturan-aturannya ya, apalagi yang menggunakan konten AI. Dan untuk saat ini juga banyak channel yang terkena pelanggaran ya, entah itu yang konten AI, entah itu yang pelanggaran hak cipta, itu banyak banget ya. Jadi ya semoga ya harapan kita sebagai konten kreator YouTube ya, YouTube ini kembali lagi seperti dulu ya, harapan kita seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton, dan jika kamu ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya, karena kita fokus membahas seputar YouTube ya. Nanti bisa tanyakan saja seputar YouTube ataupun yang lainnya. Nanti teman-teman bisa tonton video saya di playlist ya, itu sudah saya siapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.